Togut teh hatosna melebihi batas. Cai nu limpas sebatna togo. Lama togo lemah. Maka dina waktu cai limpas. Itu sebatna togo, togut. Jadi togut teh sesuatu nu dianggap melebihi batas. Contoh, sekali batu tetap batu, kangaranan batu mah anger we batu, kajen kumaha bae oge disetung pasti remuk batu mah, dipek-prek sami komo ku mesin mah eta batu. Mun nganggap karena batu luar biasa aya matakna khasiatna berarti mempertogut batu. Batu nu sakudu namanya batu batu mah batu, tapi dianggap luar biasa, dianggap mempertogut batu. Kayu, kai nya sekali kai tetap we kangaran kai makai dituar mah pasti merenang runtuh dituar mah, diduruk mah pasti merenang terak kajen kai kumabae. Tapi lamun aya kai nu geus ratusan tahun dianggap ieu teh matak anu mun diganggu berarti mempertogut kai. Lah kai mah kai we teu boga kahayang atuh. Nah dianggap tepi ka kai khasiatna matak anu teh mempertogut maksudna. Di urang seueur boh naon berenang karena batu ali, karena keris, karena pedang, karena tempat, bahkan aya lauk oge nu dianggap gitu. Ya di mana? Di Kuningan teh. Di Kuningan teu aya duani newak laut teh tabalong. Nah sieun lamun di ala di tewak teh mata pae laukna. Ya. Anggap itu mata pae jelema cenah tak tewarani ngalalauk didinya mah da sieun anu da boga keyakinan, boga kepercayaan benda nu biasa dianggap luar biasa. Eta mempertogut teh kitu. Qala Ibnul Qayyim, dari batasan Ibnul Qayyim at-togutu kullu ma tajawazal abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muto'in. Patogutu kulli kaumin ma yatahakamuna ilaihi gairallah wa rasulihi au ya'buduna min dunillah au yattabi'unahu ala ghairi basiratin minallah au yuti'una bima la ya'lamuna annahu ta'atun lillah. Saur Ibnul Qayyim at-togutu ari togut kulluma tajawazal abdu haddahu setiap perkara nu melebihi batasna min ma'budin boh anu disembah au matbuin atau nu diturut au mutoin atau nu ditaati. Patogutu kulli kaumin maka togut setiap kaum teh mayatahakamuna naon anu maranehna ngajadikeun hakim pemutus ilahi kana pegawai Allah sallallahu Allah wa rasuli jeung rasulna. Togut tiap kaum teh nyaeta naon we nu diangkat hakim, diangkat wajar layak disembah salianti Allah yang nu ditaati salianti rasulna.
au ya'buduna min dunillah atau nyembah salianti Allah, au yattabi'unahum atau anu taat ala ghairi basiratin bari teu aya katerangan minallahi ti Allah, au yuti'una atawa anu taat bima la ya'lamuna dina perkara anu marana teu nyaho bahwa eta teh annahu ta'atulillah, taat ka Allah. Ibnul Qayyim berkata, togut itu ialah setiap sesuatu yang membuat seseorang melampaui batasnya, baik yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati. Maka togut setiap kaum adalah yang menghukumi dengan sesuatu hukum yang bukan hukum Allah dan Rasulnya, atau mereka menyembah selain Allah atau mengikutinya dengan tanpa petunjuk dari Allah, atau mereka yang mentaati apa-apa yang mereka tidak ketahui bahwa sesungguhnya itu taat kepada Allah. Eta hartos togut nemutkeun Ibnul Qayyim. Jadi segala nu ditaati, nu diturut, boh mangrupi aturan naon wae, maka eta dianggap togut. Saur mufradat ar-raghib wa togutu ibaratun an kulli mu'tadin wa kulli ma'budin min dunillah wa yusta'malu bil wahidi wal jam'i. Togut itu adalah ungkapan dari setiap yang melampaui batas dan setiap yang disembah selain Allah, dan lafaz togut dapat digunakan untuk perorangan dan kelompok. Kita hartos togut. Walima taqaddama summias sahiru wal kahinu wal maridu minal jinni wasoribu antorikil khairi togutan. Dan oleh karena itu tukang sihir, dukun yang durhaka dari bangsa jin dan yang berpaling dari jalan kebaikan dinamakan dengan togut. Alladzi yustahlasu min kalamis salafi radhiyallahu anhum anna toguta kulluma soropal abda wasoddahu an ibadatillahi wa ikhlasi dini wa ta'ati lillahi wa li rasulihi sawaun bidzalika asyaiton minal jinni wa syaiton minal insi wal asjari wal ahjari wa ghairiha. Yang dapat kita simpulkan dari pendapat ulama salaf, semoga Allah meridhoi mereka, bahwa togut itu adalah setiap sesuatu yang memalingkan manusia dan menghalanginya dari ibadah kepada Allah, ikhlas dalam beragama, dan dari taat kepada Allah dan Rasulnya. Sama saja dalam hal itu, baik setan dari kalangan jin atau setan dari kalangan manusia. Demikian pula pohon-pohonan, batu-batuan, dan sebagainya itu dianggap togut. Jadi
nganggap luar biasa kanu biasa sebenarnya, nganggap luar biasa kanu biasa. Kabeh ge makhluk naon bae oge sarua we makhluk mah jeung makhluk nu sejena mun dianggap luar biasa matak anu hasiat anu komo tepika disembah dianggap luar biasa berarti mempertogut. Wa yadkhulu fi dzalika bila sakin al hukmu bil qawaninil ajnabiyyati anil islami wa syara'ihi wa ghairiha min kulli ma wada'al insan liyahkuma bihi bid dima'i wal furuji wal amwali wal yubdila biha syara'i Allahi min iqamatil hududi wa tahrimir riba wa zina wal khomri wa nahwi dzalika mimma uhidat hadil qawaninu tukhalliluha wa tahmiha binupudiha wa munbidhiha wal qawaninu tawagitu wa wadi'uha wa murawwijuha kada nama mohon wa murawwijuha tawagitu wa amsaluha min kulli kitabin wa du'ahul aqlul basyari liyashribanil haqi alladhi ja'a bihi Rasulullah imma qasdan au an ghairi qasdin min wadihi bahwa togutun. Dan termasuk mempertogut tanpa diragukan lagi, yaitu menjadikan hukum atau undang-undang di luar hukum Islam untuk mengatur tentang darah, pembunuhan, kehormatan, penegakan hudud, pidana, atau haramnya riba, zina, dan minuman keras, atau yang lainnya dari undang-undang produk manusia yang dibuat untuk menghalalkan, menjaga, dan memberlakukan undang-undang tersebut. Maka undang-undang itu sendiri adalah togut, pembuatnya adalah togut, demikian pula yang memberlakukannya dan seluruh yang terkait dengannya. Dari setiap kitab, undang-undang produk akal manusia untuk menjauhkan dari aturan-aturan yang hak yang telah dibawakan oleh Rasulullah, baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja dari yang telah merancang undang-undang tersebut, maka itu adalah togut. Keterangan dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa togut itu artinya melebihi batas, yaitu menempatkan atau memposisikan sesuatu di luar batasnya. Contoh, sekali batu tetap batu, dapat dihancurkan atau dimanfaatkan. Tapi jika meyakini bahwa batu tertentu adalah batu keramat, memiliki kekuatan tertentu, itu artinya mempertogut batu. Atau sekali kayu tetap kayu, dapat ditebang dan bisa dibakar. Tapi jika meyakini bahwa kayu itu
kayu keramat atau memiliki kekuatan tertentu, maka ia berarti mempertogut kayu. Meyakini semua. Demikian juga pengkultusan terhadap seseorang sampai meyakini semua fatwanya pasti benar, mustahil salah, atau meyakini bahwa orang itu sakti, kebal, dan memiliki kekuatan goib. Itu pun termasuk mempertogut orang, termasuk juga mempertogut aturan atau undang-undang yang dibuat manusia dan dianggap sakral yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Eta pengertian togut teh. Dawa Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fiddin. Qad tabayyanar rusdu minal ghoi. Paman yakfur bitoguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam pisoma laha wallahu samiun alim. Allah berfirman, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul atau tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Terus qala Allahu ta'ala walladzina tanabut taguta an ya'buduha wa nabu ilallah lahumul busyra fabashir ibad. Allah berfirman, dan orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba kami. Terus qala Allah Ta'ala, alam taro ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila tagut wa qad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida. Allah berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan kepada sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tagut, mereka telah diperintah mengingkari tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan
penyesatan yang sejauh-jauhnya. Qala Allahu ta'ala alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitab yu'minuna bil jibti wat taguti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Allah berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada jibti dan togut dan mengatakan kepada orang-orang kafir atau musyrik Makkah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Qala Umar al-jibtu as-sihru wa tagutu asyaitonu. Menurut pendapat Umar, jibtu di Al-Quran jibti itu adalah sihir, sedangkan tagut adalah setan. Wa an ibni Abbasin al-jibtu asyaitonu wa an ibni Abbasin aidon al-jibtu asyirku wa anhu al-jibtu al-asnamu. Menurut Ibnu Abbas, jibtu itu adalah setan. Menurutnya juga jibtu itu adalah syirik, patung atau berhala. Qala Allahu ta'ala Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minad dulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijunahum minan nuri ilad dulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah berfirman, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran kepada cahaya atau iman. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Terus qala Allahu ta'ala alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitoni inna kaidas syaitoni kana dha'ifa. Allah berfirman, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan tagut. Sebab itu perangilah. Oleh sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Qala Allahu ta'ala kul hal unabbiukum bisyarri min dzalika masubatan indallah
man la'anahullahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tagut ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Allah berfirman, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Keterangan ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa umat Islam dituntut untuk iman kepada Allah dan kufur kepada togut, dan itulah tali yang kuat yang harus dipegang teguh. Jangan sekali-kali orang yang beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya atau bertahkim kepada togut, karena Allah telah memerintahkan untuk kufur kepadanya. Masih ada di antara ahli kitab yang mempercayai jibti dan togut, setan, sihir, syirik atau berhala. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Sementara orang-orang kafir, pelindungnya adalah togut yang akan mengeluarkan manusia dari cahaya yang terang kepada kegelapan. Orang-orang yang beriman pasti akan memperjuangkan kalimatullah, dan orang-orang kafir pasti akan memperjuangkan togut. Orang yang mengabdi kepada togut adalah orang-orang yang paling buruk tempatnya di akhirat dan yang paling tersesat dari jalan yang benar. Jadi maksud la ilaha dan wajib disembah, diibadahan kejabi Allah. Ya, nu ditu ayakeun teh nulah diakeun teh hiji alihah nu wajib disembah da teu aya nu leuwih kawasa, leuwih uninga tibatan Allah. Dua, tidak ada togut, nyata mempercayai sesuatu yang di luar batasnya, boh benda, boh aturan, boh jelema, kabeh ke kadahna berpusat penengka Allah nu ngaturna. Sadaya aturan Allah pasti bijak, pasti adil. Beda berenang jeung aturan manusia. Eta hartos togut dina ayat-ayat Al-Quran. Patokanna mati dinyawe togut teh artina melebihi batas. Maksudna menganggap sesuatu luar biasa di luar batasnya seperti mempertogut. Eta hartos togut nu aya dina Al-Quran sareng hadis Nabi.